Cuplikan episode sebelumnya, kita diperlihatkan adegan full fight yang sangat menarik ya menurut gua. Dan ini pertama kalinya juga artefak sakti harta sejati diperlihatkan selama serial Donghua ini. Dengan menggunakan artefak sakti harta sejati Phoenix Api, senior Liu Jing membantai 4 penjaga darah hanya sekali serang aja. Halo good people, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Pertama-tama gua mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jadi di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Donghua Early Code of Mortal Journey to Immortality season kedua. Siapkan kopi, colok headset, dan duduk yang manis karena kita akan segera merekap alur ceritanya. Check it out. Melanjutkan episode sebelumnya, kita diperlihatkan senior Wu yang masih berusaha untuk melawan ketua sekte aliran jahat. Walaupun esensi darah di dalam tubuhnya udah habis diserap untuk meningkatkan kultivasi. Pindah ke senior Song yang masih aja memikirkan kata-kata dari Sushi mengenai 7 fraksi yang mengatasnamakan kebenaran, padahal yang menjadi korbannya mereka adalah manusia-manusia fana yang gak bersalah dan gak memiliki kekuatan. Di sisi lain, Han Li mengagumi harta sejati. Seorang kultivator di tahap pembangunan pondasi tingkat menengah aja tewas sekali serang. Setelah itu senior Liu Jing meminta Han Li dan yang lainnya untuk nggak memberitahu Kan Wei Niang apapun karena takutnya dia khawatir. Tapi Han Li selalu merasa ada yang kurang padahal telah mengalahkan 4 penjaga darah. Di sisi lain, senior Wang nggak sengaja melihat pil di setiap mayat 4 penjaga darah yang nggak ikut hangus oleh serangan Phoenix Api sebelumnya. Han Li dan yang lainnya mulai memasuki ruang bawah tanah tempat markas sekte aliran jahat. Gak berselang lama, datang senior Wang beralasan mencari udara segar pada Han Li. Padahal dia mengambil pil dari 4 mayat penjaga darah. Senior Wang berterima kasih atas pil penawar racun dan meminta maaf karena pernah berbuat salah pada Han Li sebelumnya. Dia memohon ke depannya untuk gak mengungkit perbuatan sebelumnya. Akhirnya mereka telah tiba di semacam ruang pelatihan bagi kultivator sekte aliran jahat dan di sana ada 2 mayat kultivator yang tewas karena kehabisan darah. Melihat hal semacam ini, tiba-tiba emosi Liu Jing kembali naik. Tapi sebelum dalangnya terbunuh, lebih baik menyelamatkan orang yang masih hidup, ucap senior Song. Gak kebayang gimana nantinya emosinya Liu Jing melihat senior Wu tewas di tangan ketua sekte aliran jahat. Jadi ceritanya dulu, ada seorang kultivator iblis mencari jenius muda dari keluarga Song. Tapi yang mereka culik justru seorang yatim piatu, Liu Jing. Karena hal ini, setiap mengetahui ada kultivator iblis membuat emosi senior Liu Jing tak terkendali. Tapi karena kultivator iblis itu menculik senior Liu Jing, tuan muda keluarga Song yang terkenal jenius harus memanggil Liu Jing sebagai senior. Gak disangka seorang yatim piatu memiliki garis keturunan keluarga kultivator immortal, ucap senior Song yang sedang berusaha menghibur Liu Jing biar gak terlalu larut dalam emosinya. Di sini juga kita diberitahu kalau sebenarnya senior Song dengan kualifikasinya sebagai seorang jenius bisa saja melampaui Liu Jing. Tapi selama ini senior Song selalu menahan kultivasinya. Dan Liu Jing meminta senior Song untuk segera memutuskan masa depan dia dengan Wei Niang. Jangan ditunda-tunda lagi karena Liu Jing, ucapnya. Menurut gua sih Liu Jing bisa saja berumur pendek karena semenjak diracun oleh kultivator iblis dulu, dia jadi ketergantungan obat. Di batu semacam tempat latihan sekte aliran jahat, Han Li melihat ada beberapa nama tertulis di sana. Tapi anehnya, di dalam daftar nama tersebut gak ada nama-nama dari 7 fraksi ataupun keluarga bangsawan.
Setelah itu Hanli dan yang lainnya membuka sebuah pintu. Gak disangka bertemu dengan senior Chen, Wei Niang bersama sang raja kerajaan Xin. 这里与旁边的纹路不一样。 Wei Niang menghampiri Liu Jing dan yang lainnya, bertanya sebenarnya tempat apa ini. Senior Song menjawab sudah bertahun-tahun lamanya, sekte aliran jahat telah menggunakan tempat ini sebagai markas utama mereka. Wei Niang gak menyangka sekte aliran jahat telah membuat kegaduhan besar sebelumnya. Wei Niang dan senior Chen menemukan sebuah pintu rahasia, lalu tibalah di tempat ini, ucapnya. 没想到这黑煞教闹的动静倒是不小。 各位仙师，承蒙相救，小王感激不尽。 Hanli bertanya bagaimana bisa raja bangun dari tidurnya, karena di sekitar sini dipasang formasi susun jiwa yang membuat tidur manusia-manusia fana. Ternyata Raja Su dibangunkan oleh Wei Niang dan senior Chen. 小王不知。 Karena pemimpin ketua sekte aliran jahat masih belum terbunuh, Liu Jing menyarankan untuk segera bertindak secepat mungkin. Di sisi lain, senior Chen mengakui kalau dia memberikan pil pembangun jiwa untuk Raja Su. Tapi Hanli sepertinya masih belum sepenuhnya percaya pada Raja Su. Dari gerak-geriknya aja, sepertinya kalau dia menyembunyikan sesuatu. 别放松警惕。 Tiba-tiba senior Chen menanyakan kemana sepupu kedua pada senior Wang. Dia telah gugur oleh iblis di pertempuran sebelumnya. 你怎么伤得这么重？他被妖人所害，冰解了。不是跟你们在一起吗？ Senior Wang juga hampir tertangkap dan mati. Untungnya ada adik junior Hanli yang menyelamatkannya. Senior Chen mengucapkan rasa terima kasihnya pada Hanli. Setelah itu, akhirnya mereka benar-benar tiba di aula utama markas sekte aliran jahat. Hanli dan yang lainnya masuk ke aula utama. Untuk jaga-jaga, Hanli memasang sebuah segel di pintu tersebut. Akhirnya sang ketua sekte telah menunjukkan batang hidungnya di hadapan Hanli, yang ternyata setelah Hanli lihat dia berada di tahap pembangunan pondasi tingkat akhir, satu tahap lagi menuju ranah inti. Senior Liu Jing berkata orang ini mungkin ketua sektenya, jadi segera serang dia dengan kekuatan penuh. Pertarungan pun dimulai. Dibuka senior Song melemparkan tombak yang dilapisi kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba ketua sekte aliran jahat berubah layaknya asap yang terbang ke sana kemari. Lord Hanli mengeluarkan jimat untuk menyerang. Begitu pula dengan senior Chen dengan teknik elemen kayunya. Tapi masih gak bisa menangkap sang ketua sekte. Akhirnya serangan tombak milik senior Song berhasil melukai tangan ketua sekte aliran jahat tersebut. Ketua sekte aliran jahat tiba-tiba menangkap senior Wang. Dia pun bingung mengapa ketua sekte ini menargetkan dirinya. Ternyata karena sebelumnya senior Wang mengumpulkan pil 5 elemen darah yang keluar dari mayat anggota 4 penjaga darah. Setelah itu ketua sekte aliran jahat pindah lokasi ke gedung koleksi buku. Di sisi lain, Hanli merasa aneh padahal orang ini berada di tahap pembangunan pondasi tingkat akhir. Tapi melakukan permainan seperti itu seakan gak peduli pada nyawanya sendiri. Atau mungkin ada yang salah dengan pil 5 elemen itu, pikirnya. 此名神秘筑基后期修士，为何用如此不要命的打法？好像完全不在意自己的安危。莫非是这五行丹有什么问题？
Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.